Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Bagi geledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Ya waktu itu Nggak, jawab sendiri dulu. Itu soal penggeledahan apakah sudah ada surat pengadilan atau bagaimana? Apa? Polisi penggeledahan. Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah, jangan coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya kan? Sudah mulai capek kita. Tapi selama tidak ditahan ini Pak Febri ada di rumah yang di Jakarta Selatan. Gua nggak tahu. Kita nggak tiap hari nempel ke dia, ketemu Ya. sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas? Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada. Nah disentuh. Lu punya otak nggak? Tanya kakekmu, masa tanya gue? Hingga Hardikan, udah deh, shut up. Dan cap pengecut, rentetan kalimat niradab ini meluncur bebas dari mulut advokat senior Hotman Paris. Alih-alih menyuguhkan argumentasi hukum yang berna saat membela ex-Jampitsus Febri Adriansah dalam pusaran kasus korupsi, Hotman justru mempertontonkan arogansi murahan yang secara langsung menciderai kebebasan pers. Sikap itu memicu kecaman dari Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). Ketegasan seorang pengacara tak semestinya menjadi legitimasi untuk meludahi etika komunikasi publik. Wartawan bekerja di bawah perlindungan hukum untuk menggali informasi dan menguji transparansi narasumber. Benar bahwa setiap narasumber memiliki hak tolak untuk tidak menjawab pertanyaan. Namun membalas pertanyaan jurnalistik dengan serangan personal ad hominem justru mengekspos kemiskinan literasi komunikasi dan kegagalan menjaga martabat profesional seorang figur publik. Ironi kian menebal saat kesombongan verbal itu dibalut dengan klaim kedekatan dengan Presiden Prabowo. Akses pada lingkaran kekuasaan seharusnya melahirkan kebijaksanaan, bukan malah memicu keangkuhan yang merendahkan rakyat dan profesi yang lain. Menganggap Hardikan Hotman sebagai bentuk keberhasilan menyekak mat wartawan adalah sesat pikir yang sangat berbahaya. Hal itu sama saja menormalisasi bullying alias perundungan terhadap jurnalis yang sedang berupaya menegakkan pilar demokrasi. Sangat wajar apabila IWAKUM menuntut permintaan maaf secara terbuka, sekaligus mendesak organisasi advokat untuk memeriksa rekam jejak etika sang pengacara. Sebagai officium nobile, profesi yang terhormat, kata-kata yang keluar harusnya juga terhormat. Penghinaan bukanlah kritik, melainkan bukti telanjang atas kekalahan seseorang dalam mengelola. Kalau korupsi itu ada 3 sebabnya, Kak. Sederhananya nih, saya pernah ungkapkan berkali. 1, korupsi karena kebutuhan. 2, korupsi karena keserakahan. 3, korupsi karena sistem. Nah, korupsi karena kebutuhan. Jadi kalau tadi bicara tentang institusi pengadilan, institusi aparat penegak hukum, sederhana saja. Gajinya cukup nggak untuk 30 hari hidup? Kalau gajinya hanya cukup untuk 20 hari hidup, ya bagaimana kita bisa berharap? Ini adalah contoh kebutuhan, nggak? Nah, ini yang saya sebut sebagai solusi. Yang kedua, serakah. Nah, kalau serakah ini, Kak, ini isunya bukan kebutuhan, Nggak ada obatnya. ini obatnya apa? Ada obatnya. Obatnya rasa takut. Rasa takut. Rasa takut itulah penghenti kepada keserakahan. Kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan? Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Ya, contohnya banyak lah. Iya, pakai ini loh, mau mancing-mancing. Iya,
bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya, ke adiknya, nanti mantu, nanti macam-macam. Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya. Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang, ini timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Kenapa melanggengkan ketimpangan? Ya karena yang tidak punya bekal kalah terus. Betul tidak, teman-teman? Kalau dalam suasana ketimpangan harus ada afirmasi supaya yang tertinggal secara struktural dia disetarakan, lalu baru dikompetisikan. Tapi kalau tidak diiringi afirmasi, semata-mata sekonyong-konyong meritokrasi saja, maka ketimpangan itu akan langgeng. Apalagi kalau ketimpangannya struktural. Nah, teman-teman paham, misalnya mau masuk universitas pakai meritokrasi, tes. Oke, nah tetapi kita tahu ketimpangan kualitas SMA antar daerah ada bukan? Ada. Antar pulau ada tidak? Ada. Nah, di situ yang saya maksud. Ketika kita memasukkan faktor meritokrasi, harus sadar ada timpang nggak nih? Kalau ada timpang, harus dilakukan intervensi dalam bentuk afirmasi supaya muncul kesetaraan, dari situ kompetisikan. Jadi tidak sekonyong-konyong ya, yang namanya meritokrasi pure berarti pokoknya kalau adopsi meritokrasi berarti terbaik. Ya terbaik, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya tidak dalam ketimpangan struktural terutama. Nah, tapi meritokrasi ini kunci. Kalau bangsa ini mau maju, ya maka yang diberi amanat yang memang kompeten. Diukurnya dari mana? Dari prestasi. Kalau tidak berprestasi dikasih tugas, kasih amanat. Ya nanti nggak bisa ngapa-ngapain, bukan? Iya, nah itulah sebabnya kenapa meritokrasi ini. Dan teman-teman sekalian, ketika prinsip meritokrasi ini dipegang di puncak, maka dia menular ke bawah. Tapi ketika di atas paling puncak longgar, maka di bawah lebih longgar lagi. Di bawah lebih longgar lagi. Saya pernah datang nih rombongan guru-guru dari sebuah provinsi. Mereka menceritakan, Pak, di tempat kami ini, kalau rekrutmen guru yang diangkat, guru yang diangkat dari guru P3K, diangkat, itu adalah guru-guru yang punya koneksi, yang punya hubungan keluarga, ponakannya si Anu, anaknya si Anu, sepupunya si Anu gitu. Kalau nggak kepala sekolah, kepala dinas disebutin gitu. Lalu ketika diprotes nih, si kepala dinas, kepala sekolahnya itu bilang, lah yang di Jakarta aja koneksi, kenapa kita nggak boleh? Coba teman-teman, ini yang saya maksud dari menular. Ketika dicontohkan kompromi meritokrasi ke bawah itu, karena itulah penting sekali menjaga meritokrasi. Dan begitu meritokrasi diterapkan, teman-teman, maka kita harus bersedia untuk mengakui hasil. Di Indonesia sebetulnya meritokrasi ini sebagian berjalan, teman-teman, sebagian berjalan. Kemarin saya ketemu dengan pelatih Olimpiade Science, OSN. Itu di OSN itu meritokrasi, nggak bisa titipan. Ada yang berani titip? Ikut Olimpiade? Nggak berani. Kalau tidak berprestasi, nggak masuk. Kita ada yang sudah begitu. Karena itulah kenapa kita masuk sampai level internasional dan global, menangan. Bahkan saya perhatikan cabang-cabang olahraga yang single, kita jagoan. Panah, panjat tebing, apa lagi? Angkat beban, bulu tangkis. Tapi begitu berkelompok, kalah. Kenapa? Nah, ini saya perhatikan. Kenapa? Membentuk kesebelasan 7 meritokrasi 4 titipan. Oke? Ya, 7 berdasarkan seleksi, 4 titipan. Nah, selama kita masih mengakomodasi titipan-titipan begini, ya nggak mungkin kita ketemu kelompok yang solid, yang unggul, sulit sekali. Karena itulah kenapa meritokrasi ini prinsip penting sekali. Di sekolah juga begitu. Nah, ini harus dimulai bukan hanya dalam politik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Teman-teman, ini harus dimulai di seluruh masyarakat, bahwa diutamakan meritokrasi, tapi bukan satu-satunya. Diutamakan supaya mulai dari sekolah terbiasa meritokrasi,
terbiasa mengandalkan pada prestasi. Tapi alat ukurnya harus benar. Nah, ini teman-teman yang menurut hemat kami dibutuhkan sekali dalam demokrasi kita. Kenapa? Apa sih prinsip demokrasi ini, teman-teman? Semua kuliahnya di ilmu politik nih. Enggak semua ya. Tapi berminat pada politik gitu ya. Melek politik itu penting. Ikut politik itu penting. Tidak harus jadi politisi. Tapi memahami dan terlibat itu penting. Kalau mau jadi politisi itu soal pilihan jalur, tapi memahami penting. Jangan sampai kita menganggap politik itu sesuatu yang tidak perlu dipedulikan, karena nanti dampaknya ke UKT. Iya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik teman-teman. Bagaimana ramai di pemberitaan ya terkait dengan Hotman Paris yang terlihat sangat-sangat arogan ya ketika diwawancarai awak media teman-teman ya terkait dengan sikapnya ya, yaitu bagaimana Hotman melakukan konferensi pers ya terkait dengan mantan Jampitsus Febri Adriansah yang fenomenal ini. Febri teman-teman ya, Pak Febri itu mantan Jampitsus yang ya kalau kita bilang berprestasi, ya beliau sangat berprestasi. Namun di dalam prestasinya teman-teman ya ada aja ya kan namanya mungkin hal-hal yang beliau lakukan sehingga itu melanggar hukum. Nah, pada saat itu kan bagaimana pihak kepolisian menggeledah beberapa tempat termasuk rumahnya ya, dan mendapati sejumlah uang yang cukup banyak, bahkan dengan beberapa pecahan teman-teman. Kemudian bagaimana emas ditemukan 74 kg dan ini nggak kaleng-kaleng. Ini sangat banyak ya. Dan ini sangat menariknya adalah bagaimana Hotman Paris ya ditunjuk sebagai tim kuasa hukum dari Febri Adriansah ini, yang sangat ya mungkin mengecewakan ya, yaitu ketika Hotman sang pengacara legendaris, legend ya, yang kita kenal banyak membela rakyat-rakyat kecil, ternyata malah membela koruptor ya kan. Dan bahkan di media sosial banyak sekali yang kecewa dengan Hotman teman-teman, karena bagaimanapun Hotman ini ya banyak juga yang ngefans ya kan, karena memang beliau sangat berani ya, sangat ceplos-ceplos membela rakyat dan sebagainya. Namun apa yang terjadi ya ketika Hotman membela Febri teman-teman ya walaupun itu profesional ya kan, itu adalah tugas sebagai pengacara teman-teman ya, tapi konteks ini yang masyarakat kemudian kecewa dengan Hotman ya, karena apalagi Hotman mengait-kaitkan ya presiden di dalamnya teman-teman, dan membuat rakyat semakin geram dan marah ya kan. Dan di situ kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.